Ya, pemirsa, PT Superior Prima Sukses Tbk hari ini mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BLES. Usai perseroan menyelesaikan seluruh tahapan dalam penawaran umum perdana saham dengan melepas 1,31 miliar saham kepada publik. Adapun selama masa penawaran tersebut, saham Superior Prima Sukses mengalami kelebihan permintaan hingga 80,15 kali. PT Superior Prima Sukses Tbk hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia setelah perseroan menyelesaikan seluruh tahapan dalam penawaran umum perdana saham atau IPO. Adapun dalam gelaran IPO ini, perseroan melepas 1,31 miliar saham atau setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dan dengan harga IPO sebesar Rp183 per saham, Superior Prima Sukses meraih dana IPO senilai total Rp264 miliar. Adapun selama masa penawaran umum perdana saham, Superior Prima Sukses mengalami kelebihan permintaan saham hingga 80,15 kali. Perseroan berencana menggunakan sekitar Rp100 miliar dana yang terkumpul untuk belanja modal melalui pembelian 100 unit cold diesel dan 40 unit pick dump truck. Selanjutnya sisa dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan modal kerja. PT Superior Prima Sukses Tbk merupakan perusahaan manufaktur bata ringan AAC yang berdiri sejak tahun 2011 di Surabaya, Jawa Timur. Perseroan mengusung brand ternama yaitu Bleskon dan Superior Block. Saat ini Superior Prima Sukses merupakan produsen bata ringan AAC terbesar di Indonesia yang memiliki beberapa pabrik yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IPO PT Superior Prima Sukses Tbk dengan kode saham BLES telah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Pak Andrew, beliau adalah Corporate Secretary PT Superior Prima Sukses Tbk atau BLES, dan juga Bapak Hendrianto, Direktur Komersial PT Superior Prima Sukses Tbk BLES. Ya, halo, selamat pagi Pak Hendrianto, Pak Andrew. Selamat pagi. Salam sehat. Sehat. Semangat begitu ya, karena hari ini sudah resmi nih menjadi perusahaan tercatat begitu ya. Betul. Baik, mungkin bisa dijelaskan sedikit lah ya kepada pemirsa begitu sejarah singkat nih. Mungkin kita ke Pak Andrew ya terkait dengan perseroan. Silakan Pak Andrew. Ya, kita berdiri sejak tahun 2011. Oke. Kita adalah bagian dari SPS Corporate ya, yang sudah berpengalaman dalam belasan tahun di bidang manufaktur. Kita mulai start pertama, proyek pertama itu untuk pembangunan pabrik pertama di tahun 2012 kemarin, dengan komersial produksinya di tahun 2013. Kemudian setelah beberapa tahun kita berikutnya di tahun 2017 kita memulai proyek juga untuk pabrik kedua dan start production di tahun 2018, dan berikutnya setiap tahun kita hampir selalu ada proyek baru, pabrik baru ya. Kemudian hingga saat ini terakhir di tahun 2023 kita melakukan proses akuisisi ya untuk pabrik keempat kita di Krian, Sidoarjo sih. Jadi total sekarang kita memiliki 4 pabrik dengan 5 lini produksi ya, 5 lini produksi, 5 mesin di 4 lokasi yang berbeda yang strategis. Begitu sih. Baik, 4 lokasi, 4 pabrik, kemudian ada 5 lini produksi yang dimiliki oleh perseroan. Nah, perkembangan bisnisnya sendiri, mungkin Pak Andrew juga bisa menjabarkan sejak berdiri sampai saat ini bagaimana trennya Kak dan pertumbuhannya, silakan. Ya, untuk pertumbuhan dari permintaan bata ringan sendiri sih inline dengan karena dengan produksi yang kita telurkan ya, karena kapasitas kita mengikuti dengan market yang ada, di mana memang bata ringan sendiri prospeknya makin hari makin bagus karena sebagai produk substitusi dari bata merah tradisional ya. Yeah. Jadi kita selalu permintaan akan bata ringan makin lama makin meningkat. Begitu sih. Baik, Pak Henry, bagaimana posisi dari perseroan sendiri begitu sebagai pemain di industri bata ringan tadi begitu ya sejauh ini? Oke, dengan kita punya 4 lokasi pabrik saat ini dengan 5 lini produksi, sampai dengan hari ini kita masih mengukuhkan sebagai produsen bata ringan terbesar di Indonesia. Oh. Nah, itu dengan market share kurang lebih 34% ya. Oke. Dari data mostly di daerah Jawa Timur dan di Jawa Tengah.
Iklim usahanya, iklim industrinya sendiri sejauh ini bagaimana? Apakah kondisi Indonesia pasca pandemi pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5% ini menjadi salah satu berkah tersendiri begitu bagi perseroan untuk meningkatkan produksi dan penjualan? Betul, Pak. Jadi produk kita ini kan memang merupakan suatu bahan substitusi dari produk sebelumnya, mungkin bata konvensional, yaitu bata merah, dan ini merupakan suatu pembentuk bangunan. Tentunya dengan di Indonesia kita ada bonus demografi dan angka backlog di Indonesia yang masih cukup tinggi, sekisaran 11 juta unit rumah per tahun, itu merupakan potensial sendiri untuk bisnis kita, sehingga kita bisa terus growth untuk mencapai hal tersebut. Termasuk juga dengan pertumbuhan dari sektor properti? Yes, tentunya. Jadi, baik. Properti kan merupakan salah satu kebutuhan juga yang lumayan vital ya di Indonesia. Jadi ya kita terus akan growth seiring dengan begitu. Booster itu di bagian yang mana nih Pak Henry? Mungkin bisa dijelaskan. Sekian kali pemerintah memberikan diskon dari kebijakan pajak dari untuk pembelian rumah, itu salah satu juga yang bikin. Terus mungkin yang dari sebelumnya Pak Jokowi juga ada program 1 juta rumah, itu kan terus menggulir. Jadi kita sebagai praktisi industri ini juga turut dibantu dengan program pemerintah tersebut. Begitu. Program pemerintah, insentif yang diberikan terkait dengan sektor properti ini juga akhirnya menjadi berkah bagi Bless begitu ya. Yes. Nah, kalau kita lihat daerah pemasaran begitu, ini masih di wilayah mana saja menjadi backbone dari perseroan nih Pak Henry? Ya, kita mostly kebanyakan kita di daerah-daerah sedekat mungkin dengan lokasi pabrik ya. Jadi makanya kita disebutkan kita ada 4 lokasi pabrik. Kita memang berusaha mendekatkan dengan market supaya lebih kompetitif, lebih cepat sampai, lebih murah harganya karena dekat dengan market. Trennya masih cukup didukung juga dengan pangsa pasar yang terus berkembang. Lantas bagaimana latar belakang dari perseroan akhirnya memilih menjadi perusahaan tercatat di Pak Andrew? Mungkin bisa menjelaskan. Ya, kita memang bertujuan ya kita untuk menjadi perusahaan tercatat. Salah satunya adalah kita berharap dengan sebagai perusahaan publik kita akan masyarakat membantu pengawasan kita dalam CDG. GCG-nya. Good Corporate Governance-nya ya. Lalu walaupun kita selama ini memang berusaha melakukan tata kelola perusahaan dengan sebaik-baiknya, tapi dengan menjadi perusahaan publik otomatis akan lebih banyak mata nih yang melihat ke kita nih, bantu kita untuk lebih baik daripada itu sih. Kemudian dengan menjadi perusahaan publik ya kita merasa brand kita lebih dikenal dong, perusahaannya lebih dikenal, brandnya lebih dikenal, otomatis juga sedikit banyak juga mempermudah kita dalam istilahnya memperkenalkan diri kita dan untuk berjualan lah istilahnya untuk produk-produknya kita juga. Kemudian dengan menjadi perusahaan publik otomatis kita terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini kita diberikan kemudahan ya untuk akses ke instrumen keuangan lainnya jika kita memerlukan suatu saat lagi ya nanti. Gitu. Dan yang utamanya sih dengan jadi perusahaan publik kita dengan kinerja perusahaan kita, dengan fundamental keuangannya kita, selama kita bisa menjawab apa yang menjadi ekspektasi dari publik, kita mendapatkan kepercayaan lebih dari publik, otomatis secara tidak langsung kita ya bisa meningkatkan nilai value-nya dari perusahaan kita sendiri ya. Baik, dan itu tercermin tadi oversubscribe-nya ya 80 kali ya. Betul, itu sungguh sangat membanggakan ya bagi kita ya kepercayaan dari publik ya. Oke. Baik, ini menarik. Lantas kalau kita lihat momentumnya berarti sudah tepat dong. Dengan kondisi ekonomi Indonesia begitu yang sudah mulai membaik rekornya, kemudian dengan kondisi industrinya yang juga mendukung begitu Pak Henry. Betul. Memang kita lihat situasinya sekarang juga sangat menuju baik ya setelah mungkin dari pasca pemilu kemarin juga kita lihat mungkin fokus kita dari pemerintah kan juga untuk growth bertumbuh seiring dengan keinginan kita juga terus bertumbuh ya. Saya kira momentum yang tepat juga sih saat ini ya. Nah ini terkait dengan berapa saham yang dilepas ke publik, kemudian berapa raihan dana segar yang bisa diperoleh nih, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Henry. Mungkin kalau sebetulnya dari jumlah saham di awal kita memang merencanakan untuk melepas kita 15% saham ya ke publik ya. Cuma seiring dengan adanya permintaan yang
oversubscribe sampai 80 kali tadi ya terpaksa kita harus mengeluarkan lagi ya dari portofel ya sesuai regulasi ya. Oke. Sehingga menjadi sekarang sekitar 16,24% ya. Itu sih. Dari jumlah dana segar kita akan memperoleh dana IPO ini kita diangkat sekitar 264 miliar rupiah. Gitu sih. Baik, untuk penggunaan dana IPO juga mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa ini sudah dipetakan untuk apa saja nih? Oke. Dana IPO kita sekitar 100 miliar rupiah kita gunakan untuk pengembangan usaha, terutama untuk pembelian armada ya. Armada ini kita penting bagi kita karena kita pengiriman selalu door to door, kita untuk utamakan untuk kepuasan customer. Jadi bagi kita ini salah satu yang jadi nilai tambah bagi kita ya. Kemudian sisanya kita gunakan untuk modal kerja tentunya. Modal kerja untuk pembelian bahan baku atau mungkin pembayaran ke supplier dan lain sebagainya sih. Oke, berarti ke depan Pak Henry seperti apa strategi bisnis kemudian rencana-rencana ekspansi dengan raihan dana segar tadi yang sudah didapatkan dari pasar modal? Ya, jadi dana segar tentunya tadi yang dikasih tahu di info sama Pak Andrew bahwa kita ada concern terhadap penyediaan armada tracking ya untuk mensupport kebutuhan supply kita karena memang kita lebih fokus ke sekian daerah pelosok desa itu kan nggak bisa dijangkau dengan truk yang besar dan juga harga harus kompetitif. Tentunya selain kita nambah armada kita juga ada asset plan ke depan kita akan buka di lokasi-lokasi yang lain ya pabrik ya. Jadi kita ada pembukaan lagi yang tempat lain kita lagi prepare sekarang juga. Baik, itu dia lagi proses pengajian, kemudian tinggal diimplementasikan atau eksekusi. Di wilayah mana saja kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Kita akan sebentar ya Pak. Nah, itu wilayah. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan PT Superior Prima Sukses Tbk yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita akan cermati profil emitennya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, bidang usaha dari perseroan adalah industri barang konstruksi untuk material bangunan. Kemudian jumlah saham yang dilepas ke publik ada 1,31 miliar saham atau setara dengan 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh oleh perseroan. Kode sahamnya BLES, kemudian harga IPO-nya ada Rp183 per saham, kemudian perolehan dana IPO-nya sebesar Rp264 miliar. Ya, berikutnya kita lihat penggunaan dana IPO untuk apa saja. Tadi sempat disinggung juga begitu oleh narasumber kita kali ini. Ada belanja modal 37,87% dan modal kerjanya 62,13%. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Berikutnya kita lihat untuk kepemilikan saham BLES pasca IPO. Yang pertama ada PT Tata Utama Gemilang 30,14%, kemudian PT Global Base Universal 41,44%, PT Tancorp Investama Mulia 9,65%, kemudian Dermawan Suparsono 1,77%, Liao Bililau 2,66%, kemudian masyarakat 15%. Itu dia beberapa data terkait dengan emiten BLES yang baru saja menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andrew, Corporate Secretary PT Superior Prima Sukses Tbk, dan juga Bapak Hendrianto, Direktur Komersial PT Superior Prima Sukses Tbk. Baik Pak Henry, tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai pengembangan bisnis, target-target investasi. Nah, kan tadi hanya 4 lokasi pabrik begitu. Sementara kan kita tahu luas sekali apalagi pengembangan industri properti dan mungkin konstruksi lainnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini bagaimana Anda melihat kuenya yang masih besar ini? Iya, terima kasih Pak. Jadi memang kita tahu kuenya ekonomi akan selalu berkutat di Pulau Jawa ya. Kalau kita ngomong jadi dominan Pulau Jawa. Dan kita pun dengan 4 lokasi pabrik pun ini pun belum benar-benar rata di seluruh Jawa. Jadi memang kita akan tetap fokus di Pulau Jawa walaupun kita juga tetap mengkaji untuk pembukaan plan di luar pulau tentunya. Di samping itu kita juga lagi mempersiapkan untuk
materi yang lain yaitu panel lantai. Oke. Selain bata ringan, kita coba lantai yang juga menunjang market yang sama ya. Baik, tapi kansnya sendiri untuk panel lantai sendiri menurut Anda bagaimana? Apakah sama nanti dengan bata ringan dalam artian demand-nya juga masih cukup tinggi? Itu merupakan produk substitusi lagi dari bata ringan. Jadi memang kedepannya pasti akan ke situ. Tapi cuma mungkin sekarang belum, tapi kita sudah harus mempersiapkan dari sekarang. Wah, berarti sudah dibaca dulu nih arah pergerakan dari bisnis dan kebutuhan di masyarakat. Nah, kalau bicara mengenai kondisi saat ini, target kinerja, kemudian dari sisi pendapatan maupun laba bersih dengan tadi IPO, kemudian dana segar yang cukup tinggi, bahkan oversubscribe 80 kali, Pak Andrew bagaimana nih? Ya, kita di tahun ini sendiri sih mentargetkan ada pertumbuhan ya penjualan. Dari sisi penjualan sekitar 28% nih dibandingin tahun lalu, tahun 2023. Tahun depannya kita juga masih tetap menargetkan lebih tinggi lagi nih, 36% untuk pertumbuhannya. Sedangkan untuk laba bersih, posisi laba bersih net profit ya kita bisa standarkan di angka sekitar 10% ya, sekitar segitu sih. Tapi tentunya ini pertumbuhan nggak hanya terbatas di 2 tahun doang ya. Nanti kita akan tetap berikutnya ada planning untuk seperti yang Pak Henry sampaikan tadi, kita ada penambahan kapasitas di beberapa area yang tentunya akan secara jangka panjang akan menunjang juga pertumbuhan kita untuk sesuai fokus kita, growth and sustainability, bertumbuh dan berkesinambungan ya. Begitu. Baik, itu yang menjadi fokus dari perusahaan. Yang penting adalah tadi bagaimana keberlanjutan dari usaha, kemudian pangsa pasarnya juga semakin luas. Nah, bagaimana Pak Henry juga melihat begitu bahwa tadi dengan didukung kinerja keuangan, target pertumbuhan yang lebih tinggi dari tahun 2023 begitu, dari sisi komersialisasinya seperti apa, Pak Henry? Jadi memang dengan kita selalu growth dengan penambahan plan maupun plan yang sudah ada, kita terus adjust ya untuk kapasitasnya segala, otomatis itu membuat kita bertumbuh dengan sendirinya. Gitu. Baik, kalau kita lihat dari kinerja keuangan yang sudah disampaikan Pak Andrew, optimisme Anda ke depan bagaimana sehingga bisa menjawab juga bahwa ya itu dia dana yang dibenamkan oleh investor juga bisa terjawabkan begitu, Pak Andrew? Kita cukup optimis ya, dengan target-target yang kita sampaikan sebetulnya bahwa adalah target-target yang sangat realistis. Malah sebetulnya kalau kita sampaikan ya agak konservatif menurut kita sih ya. Tapi ya kita bahasakan dengan realistis saja ya. Kita sangat realistis dan kita bisa melihat bahwa kita sudah mapping untuk area-area yang potensial, menurut kita potensial, walaupun bukan itu hal yang mudah ya untuk tiba-tiba kita grab di market yang baru seperti itu juga enggak. Tetap effort sangat luar biasa. Namun kita selama dengan pengalaman 1 dekade lebih ini kita sudah kurang lebih memahami ya bagaimana sih caranya untuk bisa grab market, bagaimana untuk mengedukasi dan penetrasi market juga sih. Proyek-proyek yang diincar dari perseroan ataupun kerjasama bisnis selama ini mungkin bisa dijelaskan Pak Henry. Lebih banyak ke bangunan yang seperti apa, proyek-proyek konstruksi ataupun properti yang seperti apa nih? Sebenarnya kita lebih fokus ke landed house ya, di mana hal tersebut merupakan kebutuhan yang memang sangat banyak sekali, karena memang itu berhubungan dengan ketersediaan yang tadi backlog itu ya, itu kan sangat tinggi sekali di Indonesia. Jadi itu merupakan sasaran kita yang paling utama. Jadi lebih ke arah pelosok-pelosok desa, perumahan-perumahan yang subsidi, perumahan murah, itu mungkin yang jadi baik, tadi kan ada penambahan juga untuk armada begitu ya Pak Henry ya. Makanya jadi untuk mempermudah juga pendistribusian produk begitu. Sampai tinggal ke pelosok desa, karena kan mungkin kalau ke desa kan kita nggak bisa pakai yang besar ya. Jadi memang kita fokusnya ke situ, makanya segala supporting juga diarahkan ke situ. Menyesuaikan juga dengan medan lah ya, kondisinya di lapangan seperti apa begitu. Nah, lantas Pak Andrew, kalau misalnya tadi sudah disampaikan data-data dari sisi keuangannya, kemudian target-target bisnis, pengembangan ekspansi bisnis ke depannya begitu, sejauh mana ini memberikan kontribusi besar juga untuk kinerja keuangan perseroan? Otomatis dengan ada penambahan kapasitas ya kita akan mudah bagi kita ya, karena kita ada volume barang yang bisa kita jual ini ya. Tentunya dengan didukung oleh juga dari tim dari komersial juga dengan rekan-rekan distributor kita yang akan
membantu kita untuk memasarkan produknya kita sih ya. Dari volume berapa sih Pak kalau misalnya kita bicara dengan adanya IPO ini, kemudian peningkatan volume produksi dan lain-lain, angka penjualan begitu kalau kita bisa proyeksikan? Kalau kita bicara secara volume, mungkin lebih tepat kita bicara kapasitas terpasang aja ya dari punya kita, karena dari kapasitas terpasang itu kan otomatis itu yang mengeluarkan volume untuk penjualan. Betul. Kita di tahun 2023 kapasitas terpasang kita di angka 3,2 juta meter kubik per tahun. 3,2 juta, wow. Di tahun ini kita melakukan upgrade total di 2 pabrik kita di Mojokerto dan di Lamongan. Kemudian kita juga setiap pabrik kita lakukan modifikasi. Bukan khusus di tahun ini aja, kita selalu itu berkelanjutan ya di tahun sebelumnya kemudian itu. Jadi setiap tahun selalu ada improvement. Jadi kalau di akhir tahun ini kita proyeksikan kapasitas terpasang kita di 4,6 juta meter kubik per tahun. 4,6 juta meter betul. kubik per tahun. Dengan penambahan kapasitasnya lagi dengan adanya kita yang rencana pabrik baru yang kelima dengan kapasitas mungkin sekitar 900.000 meter kubik. Jadi semoga di tahun depan dengan adanya penambahan pabrik baru ini kapasitas kita bisa mencapai lebih dari 5 juta meter kubik per tahun. Itu dia, dan pangsa pasar dengan backlog yang tadi sudah disampaikan Pak Henry kan sekitar 17 juta unit rumah lah begitu ya, dan ini tentu akan menjadi satu peluang yang besar begitu ya. Betul. Baik, nah harapan Pak Henry terkait dengan tadi ekspansi bisnis yang sudah dilakukan, kemudian pemetaan yang lain yang sudah dilakukan, bagaimana Anda melihat ke depan? Ya, tentunya dengan yang kita lakukan selama ini dan kita resmi juga hari ini kita juga listing itu tentunya inilah yang kita lakukan dan kita diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk terus berkembang. Dengan adanya kita IPO juga masyarakat turut memiliki tentunya ya bukan hanya miliki sahamnya tapi kalau juga lagi bangun ya ingat dong dengan Badaringan kita, Badaringan Bleskon kan gitu. Oke, nah itu dia nama produksinya Bleskon. Bleskon. Oh, Bleskon. Wow, itu dia yang mungkin perlu diingat-ingat nih pemirsa kalau misalnya lagi mau bangun rumah. Tapi pemasarannya pun sudah sampai wilayah Jawa dan sekitarnya ya, sudah cukup luas ya Pak ya. Cukup luas. Baik, terakhir optimisme Anda Pak Andrew? Sekali lagi kita optimis dengan dalam konteks hari kita selalu bicara realistis dan kita nggak cuma bilang optimisme yang berlebihannya. Saya kira optimisme kita juga dibarengi dengan suatu target, suatu visi yang cukup sangat realistis menurut kita sih. Jadi harapan kita dengan Go Public ini kita juga mengundang masyarakat umum, para investor untuk jadi bagian dari perjalanan sukses story-nya kita ke depannya gitu sih. Itu dia yang paling utama, sehingga manajemen juga masih akan tetap optimis begitu menjaga kinerjanya ya untuk bisa memberikan jawaban juga kepada para investor. Baik, Pak Hendro, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Pak Hendro, sukses juga untuk ekspansi bisnis yang sudah diterapkan begitu oleh perseroan untuk ke depan. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.